Inilah seluruh kekuatan dari 23 hero dan juga villain To Be Hero X yang muncul hingga episode terbaru. Mari kita mulai dengan villain pertama yang muncul, yaitu sang eksekutif periklanan. Satu eksekutif periklanan. Eksekutif periklanan adalah atasan dari Lin, orang yang kemudian dikenal sebagai Nice setelah Nice melakukan olahraga ekstrim bungee jumping dari atas gedung tanpa tali dan menyerahkan identitas Nice kepada Lin. Setelah rasa stres dari pekerjaannya sebagai pemimpin dari divisi pengiklan menggerogoti dirinya, direktur akhirnya menyerahkan dirinya kepada rasa takut yang dirinya alami sebagai pemimpin dari perusahaan pengiklan, dan kemudian menjadi pahlawan pertama yang dihadapi oleh Lin dalam event pertamanya sebagai Nice palsu dengan menggunakan rasa takutnya ini sebagai energi dan kemudian mengubahnya menjadi kekuatan destruktif yang kemungkinan dirinya peroleh dari organisasi kejahatan bernama Lampu Sorot. Dalam pertarungan melawan Nice dan juga Moon di acara live, eksekutif lalu memanifestasikan rasa takutnya ini menjadi senjata dengan kostum barunya tersebut membantu membuat rasa takutnya menjadi energi yang membuat eksekutif periklanan menjadi jauh lebih kuat. Dirinya kemudian memanifestasikan cambuk yang dinamakan revisi sekali lagi. Perwujudan rasa takut sang eksekutif dikarenakan revisi terus-terusan yang dilakukan oleh agensi Triman, agensinya Nice, dan akhirnya perusahaannya bangkrut karena kontraknya diputus oleh orang-orang di belakang Nice alias manajemen Nice tersebut. Rasa frustasinya akan pekerjaannya kemudian diperlihatkan dengan menunjukkan kalau dirinya memanen energi ketakutan dengan surat PHK atas para pegawainya yang membuat energi ketakutannya semakin bertambah dan semakin kuat. Dan dirinya kemudian menggunakan energi ketakutan dari surat PHK tersebut untuk berubah, memodifikasi baju emasnya menjadi baju zirah yang memiliki bentuk seperti kodok humanoid. Sementara tangannya berubah menjadi seperti cap yang dipakai perusahaan dan digunakan untuk menyerang Nice. Serangan andalan dari Pak Eksekutif ini yaitu Deadline, yang pada dasarnya berarti jatuh tempo, namun bisa juga diartikan sebagai garis kematian. Pada dasarnya adalah serangan laser garis hitam yang keluar dari dadanya. Serangan laser ini adalah serangan laser berwarna sedikit kemerahan yang pada dasarnya berhasil menghancurkan langit-langit tempat dari acara live Nice dan Moon. Dan ini menunjukkan kalau Deadline ini adalah laser mematikan yang akan menghabisi siapapun yang terkena garis tersebut. 2. God Eye atau Enlighter. Enlighter sebelumnya adalah hero yang berada di ranking 249 dalam urutan hero terkuat dan paling populer, dan kemudian setelah kekalahannya melawan Nice ketika dirinya berusaha membongkar kepalsuannya, Enlighter kemudian dikontak oleh organisasi Lampu Sorot yang kemudian memberikannya hadiah yang sama seperti apa yang dimiliki oleh eksekutif pengiklanan, yaitu alat untuk membuat dirinya bisa memanifestasikan rasa takut menjadi energi destruktif. Sebelumnya dirinya dikenal sebagai pembongkar rahasia. Dirinya bahkan diketahui menolong Yang Cheng, orang yang dikenal sebagai Isol kedua, menggunakan kecerdasannya ini. Nah, menggunakan taktik dan kemampuan analisisnya, kita bisa mengatakan bahwa Enlighter saat masih menjadi hero memiliki kekuatan di kecerdasannya dan kemampuan analisanya yang membuatnya mampu membongkar berbagai macam fakta, dan kemampuannya untuk membongkar kebohongan dengan kemampuan untuk memanggil alat deteksi kebohongan atau lie detector seperti yang dilakukannya ketika berusaha membongkar kebohongan dari hubungan Nice dan Moon. Setelah dirinya menjadi God's Eye alias penjahat atau villain, dirinya masih memiliki kekuatan analisis yang tinggi dan luar biasa, sehingga dirinya bahkan mampu di tengah pertarungan membongkar reputasi dari Blankster, hero lainnya yang diketahui sebagai petinju yang pernah berbuat curang di masa lalu. Karena Blankster dulu pernah mengisi sarung tinjunya dengan plat logam, dan skandal ini pada akhirnya menurunkan trust value atau nilai kepercayaan yang dimiliki oleh Blankster di tengah pertempuran yang ditayangkan secara live tersebut, dan akhirnya memenangkan pertarungan melawan Blankster. Dirinya juga setelah menjadi penjahat berhasil menciptakan ratusan robot mirip gurita bermata satu yang ternyata bisa digunakan sebagai senjata, menggunakan kacamatanya sebagai alat pengendali dan pendeteksi gerakan. Robot ini bisa digunakan untuk menyerang seperti projektil, bertahan seperti perisai, dan bisa mengalirkan listrik, juga membangun konstruksi sederhana seperti misalnya membuat cambuk atau tali menggunakan robot-robot tersebut, ataupun tiang pengikat yang kemudian mengikat kedua tangan Lin di dalam pertarungan mereka. 3. Moon. Moon adalah seorang hero travel vlogger yang dikenal sebagai pacar dan tunangan dari Nice, pahlawan urutan 15 dan berasal dari agensi Triman pula. Moon dan Nice pada dasarnya dianggap sebagai pasangan serasi oleh khalayak ramai, namun sebenarnya mereka bukanlah pasangan sama sekali dan hanya menjadi pasangan untuk menjaga dan mempertahankan reputasi Nice yang berpotensi untuk menang dalam turnamen hero sehingga bisa menjadi hero X atau hero nomor 1. Awalnya, Moon memiliki kemampuan untuk berteleportasi ke tempat manapun yang dirinya inginkan menggunakan pistolnya,
Namun setelah agensi Three-Man membuat Moon menjadi kekasihnya Nice, kekuatan Moon sekarang terpengaruh oleh keinginan para fans mereka. Dan karenanya sekarang Moon hanya bisa berteleportasi ke hadapan Nice. Terlepas kalau teleportasinya sekarang hanya bisa dilakukan kepada satu tujuan saja, diperlihatkan kalau Moon bisa menggunakan kemampuan teleportasinya secara adaptif dan fleksibel, membantu Nice dalam pertarungannya melawan Rek, musuh bebuyutannya. 4. Nice. Nice adalah karakter utama dari arc atau antologi pertama To Be Hero X. Dirinya adalah hero nomor 15 yang kemudian digantikan oleh Lin Ling setelah kematiannya, dan kemudian naik ke posisi 10 setelah Nice menggantikan posisi Furman atau Ever Standing Hero di posisi tersebut. Sebagai seorang hero yang dianggap personifikasi hidup dan sosok sempurna, Nice dikenal sebagai sosok yang anggun bahkan saat dirinya bertarung sekalipun. Mengingat dirinya dulu adalah penari balet, maka dirinya ketika bertarung kelihatan seperti menari. Tidak hanya itu, dirinya juga dianugerahi kekuatan super dan refleks yang luar biasa sehingga dirinya sangat tak tertandingi di dalam pertempuran. Selain itu, dirinya juga diketahui mampu memanipulasi armor di tubuhnya yang membuatnya bisa mendapatkan perlindungan lebih dalam pertarungan, dan diduga Nice juga bisa sedikit melihat ke masa depan mengingat dirinya melihat ketika Moon berdarah di episode pertama, dan di episode keempat adegan ini terjadi secara nyata di depannya. 5. Blankster. Blankster adalah seorang hero yang merupakan bekas petinju yang kemudian menjadi salah satu hero di agensi Three-Man. Alasan dirinya disebut Blankster terjadi dikarenakan Blankster bisa membuat pikiran ngeblank ketika tinjunya dilayangkan ke musuh. Sama seperti Nice, banyak juga kesalahan-kesalahan dari Blankster ini termasuk di antaranya masa lalunya. Yang kita tahu kalau dia ternyata berbuat curang di dalam pertarungan tinju sebelum dirinya menjadi hero. Dikarenakan dirinya adalah petinju, maka kekuatannya sebagai hero pun ada di kemampuannya dalam bertinju. Dirinya tidak hanya memiliki kekuatan super yang diperlihatkannya di setiap tinjunya, namun juga dirinya bisa menciptakan sarung tinju terbuat dari bahan metal yang akan mendukungnya di pertarungan. Tidak hanya itu, Blankster juga dijuluki dengan julukan lainnya oleh agensi Three-Man dan asosiasi, yaitu The Cleaner atau sang pembersih, dikarenakan kemampuannya untuk membuat orang amnesia atau hilang ingatan menggunakan tinjunya. Dan karenanya apabila asosiasi atau agensi ingin menghapus ingatan seseorang yang mengetahui mengenai rahasia mereka yang membahayakan mereka, maka Blankster akan diutus untuk melakukan pembersihan ini. 6. The Commoner. The Commoner adalah sebutan dari Lin Ling setelah dirinya melepaskan identitas palsunya sebagai Nice dan kemudian menghadapi God Eye yang mencoba untuk membongkar kebohongan Nice yang asli, dan kemudian datang sebagai Lin Ling sendiri. Sebagai orang biasa, Lin Ling tidak memiliki kemampuan seperti Nice. Dirinya tidak bisa bergerak selincah dan seanggun Nice yang memiliki kemampuan balet, tidak bisa terbang, dan tidak bisa membangun armor. Karenanya dalam pertarungan ini dirinya hanya menggunakan tekadnya saja untuk melawan God Eye. Namun dikarenakan pertarungannya dilakukan secara langsung dan Lin Ling kemudian didukung oleh para penonton yang menontonnya, dan akhirnya dukungan ini meningkatkan nilai kepercayaan masyarakat kepada Lin Ling. Setelah di tengah pertempuran, trust value-nya naik. Lin Ling kemudian memiliki kekuatan super dan kekuatan mirip seperti ledakan eksplosif yang akhirnya kemudian membuat God's Eye berhasil dikalahkan. Jadi sejauh ini, kekuatan Lin Ling sebagai hero di posisi 10 yang bernama The Commoner adalah kekuatan super dan kekuatan eksplosif yang luar biasa ketika dirinya melompat atau meninju seseorang. 7. Rek. Rek atau Nemesis adalah musuh bebuyutan dari Nice yang asli. Meskipun dikenal sebagai musuh bebuyutan Nice, sama seperti Moon, sebenarnya Rek ini adalah talent yang merupakan anggota dari agensi Three-Man yang kemudian ditetapkan oleh agensi untuk menjadi musuh dari Nice. Rek sebenarnya adalah sahabat Nice dan teman seperjuangan yang memiliki cita-cita yang sama, dan bukan cuma itu, dirinya juga bekas teman sekamarnya. Karenanya dia sangat marah ketika mengetahui kalau Nice meninggal gara-gara dirinya bungee jumping dari atas gedung tanpa seutas tali pun. Rek sebagai penjahat pada dasarnya memiliki kemampuan yang hampir sama dengan para hero lainnya, di mana dirinya mampu memanipulasi armor dan senjata miliknya ke dalam bentuk yang dirinya inginkan. Tidak hanya itu, di trailer saat dirinya melawan Nice, dirinya juga diperlihatkan mampu mengubah susunan gedung menjadi tidak berbentuk dan beraturan, dan mereka ulang strukturnya, dan begitu pula susunan jalan yang ada di depannya. Dirinya bisa membuat benda yang dirinya sentuh menjadi kotak atau kubus yang kemudian dirinya gunakan untuk menyerang musuh. Namun di animenya alias di luar trailer, ternyata Rek hampir bisa memanipulasi apapun yang pedangnya sentuh secara bebas, sehingga ketika dirinya menancapkan pedangnya ke tanah, puluhan bukit akan muncul dari dalam tanah, dan ini tentu saja membuat kontur permukaan tanah menjadi sangat berbeda dengan sebelumnya. Dengan kata lain, dirinya mampu memanipulasi tempat di mana dirinya bertarung, sehingga dirinya memiliki keunggulan geografis di dalam pertarungan.
Tidak hanya melalui sentuhan, Rex juga bisa membuat laser melalui setiap tebasan yang dirinya lakukan. Laser hitam ini kemudian akan memiliki efek yang sama seperti setiap tebasannya, di mana yang terkena laser yang keluar dari tebasannya ini akan berubah susunannya. Selain itu, dirinya diketahui juga memiliki kekuatan super, sehingga tebasan normalnya pada dasarnya akan membuat tanah terbelah. Selain kemampuan untuk memanipulasi kontur, dirinya juga memiliki kemampuan berpedang yang sangat luar biasa, kecepatan di atas manusia normal, dan juga kekuatan fisik yang berada di atas orang kebanyakan. 8. Isol Senior. Isol adalah pahlawan veteran yang berada di posisi 9 di urutan para pahlawan terkuat di To Be Hero X. Dirinya dikenal sebagai speedster dan pahlawan veteran yang bahkan sudah aktif sebelum era komisi. Dengan kata lain, Isol Senior sudah ada bahkan sebelum trust system atau sistem kepercayaan muncul, dan di trailer diperlihatkan kalau dirinya pernah menyelamatkan dunia di masa lalu dengan mengalahkan Zero yang dianggap sebagai pahlawan terkuat sebelum X di masanya. Kekuatan dari Isol tua ini alias Isol Senior pada dasarnya adalah kemampuannya untuk menggunakan listrik atau petir, dan petir juga listrik ini kemudian akan membuat persepsinya atas waktu terlihat menjadi lebih lambat, dan kemudian membuat seluruh ototnya menjadi jauh lebih cepat. Hal ini membuat Isol menjadi satu-satunya speedster di antara para hero di ranking 10 besar di To Be Hero X. Selain menggunakan listrik untuk membuat dirinya menjadi lebih cepat, Isol juga diketahui menggunakan listrik ini sebagai senjatanya untuk mengalahkan musuh. Di awal perkenalan Yang Cheng sebagai Isol Junior, dirinya diketahui pernah menyelamatkan nyawa Yang Cheng dengan menghabisi perampok yang menghabisi orang tuanya dengan menggunakan listriknya dan mengangkat mereka ke atas, dan setelahnya kemudian menyetrum mereka menggunakan kemampuan listriknya dan menghabisi mereka. Peristiwa ini juga mengindikasikan kalau Isol Senior mampu mengeluarkan telekinesis dengan memanfaatkan kemampuan listriknya yang bisa dirinya gunakan untuk mengangkat manusia. Tidak hanya itu, Isol Senior diketahui bisa menggunakan secara bebas listrik yang dirinya hasilkan. Tidak hanya bisa digunakan untuk meningkatkan kecepatannya, Isol tua juga bisa membuat petir tersebut menjadi cambuk petir, pedang petir, dan yang paling menakjubkan dari pengendalian listriknya adalah dirinya bisa mengalihkan listrik pada armor logam yang dirinya pakai, menghasilkan medan magnet di sekelilingnya, dan membuat armor logamnya bergerak sebagai perisai melayang yang di saat bersamaan bisa dirinya gunakan sebagai senjata proyektil, membuatnya sangat kuat di pertempuran. Salah satu jurus andalan dari Isol Senior yaitu tebasan kilat. Pada dasarnya membuat Isol mampu memanggil petir raksasa berwarna ungu di atas langit dan kemudian membuat pedang petir raksasa dari awan-awan hitam yang berkumpul di atasnya. Kemampuan ini berisiko dikarenakan meskipun kekuatannya besar, serangan ini membuka peluang musuh untuk mengenai dirinya apabila kekuatannya meleset. 9. Shadow. Shadow adalah speedster sama seperti Isol. Dengan kata lain, dirinya memiliki kecepatan super. Selain kemampuan ini, tidak diketahui kemampuan dari Shadow lainnya apa, namun diketahui kalau dirinya adalah rival dari Isol. Dengan kata lain, dirinya ketika berbicara kecepatan berlari, memiliki kekuatan yang mirip dengan Isol dan memiliki tingkat kecepatan yang sama. Sayangnya, kita juga mengetahui kalau Shadow ternyata memiliki daya tahan tubuh yang sangat lemah dan kekuatan super yang sangat kecil, juga daya impact dari momentum yang tidak terlalu besar, dikarenakan dirinya terbunuh oleh Firman alias Ever Standing Hero yang pada dasarnya tidak melakukan apa-apa kecuali berdiri di atas Zebra Cross, di mana tubuhnya langsung pecah ketika Shadow menabrak pahlawan yang sebelumnya adalah bekas pemadam kebakaran tersebut. 10. Firman atau Ever Standing Hero. Firman atau Ever Standing Hero adalah hero yang sebelumnya merupakan bekas pemadam kebakaran. Saat dirinya menjadi pemadam kebakaran, dirinya pernah menyelamatkan seorang gadis dengan menahan reruntuhan gedung selama mungkin, sehingga gadis tersebut akhirnya selamat. Peristiwa ini kemudian menjadi salah satu momen heroik yang pernah diabadikan, sehingga dirinya kemudian mendapatkan banyak sekali trust atau kepercayaan dari orang-orang. Firman kemudian dikenal sebagai Ever Standing Hero atau pahlawan yang tidak pernah tumbang. Hal ini membuat dalam kondisi apapun, Firman tidak akan pernah jatuh ataupun terlentang dan juga tertelungkup, sehingga dirinya akan terus berdiri dalam kondisi apapun. Dalam salah satu trailer ketika dirinya melawan Queen yang berada di ranking 2 To Be Hero X, Queen yang pada dasarnya diketahui mampu mengubah aturan normal di dalam areanya tidak mampu membuat Firman berlutut menggunakan perintahnya, dan ini menunjukkan bahwa keinginan orang-orang dan kepercayaan Firman kepada dirinya jauh lebih kuat daripada perintah dari Queen, dan ini membuatnya menjadi lawan yang sangat kuat terlepas betapa jauhnya ranking mereka saat mereka bertarung, yaitu posisi 2 dan posisi 10. Tidak hanya itu, dikarenakan sistem kepercayaan ini, armor berupa penyangga kaki akan muncul untuk mencegah Firman jatuh
dan ini membuatnya bahkan tidak bisa membungkuk sama sekali. Dan kekuatan dari Furman ini pada dasarnya adalah kelemahannya juga dikarenakan efek samping dari keinginan orang-orang atas dirinya yang membuatnya tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari secara normal. 11. Wolf Girl. Wolf Girl adalah villain yang diketahui sebagai musuh bebuyutan dari Ever Standing Hero atau Furman, hingga kemudian identitasnya diketahui sebagai gadis yang dulu pernah diselamatkan oleh Furman. Sebutan Wolf Girl atau Mad Wolf ini pada dasarnya berasal dari salah satu cerita yang sangat populer di barat, yaitu Boy Who Cried Wolf. Cerita mengenai seorang bocah penggembala yang seringkali berbohong tentang serangan serigala, sehingga ketika dirinya kali ini tidak berbohong, orang-orang tidak mempercayainya dan akhirnya sang bocah kemudian dimakan serigala beneran. Hubungannya dengan Wolf Girl adalah Wolf Girl pada dasarnya melakukan yang hampir mirip, namun yang membedakan adalah dirinya pada dasarnya menyebarkan cerita-cerita seperti komik yang justru memperlihatkan dan menyebarkan hoax mengenai kejahatan-kejahatan dan juga hal-hal manusiawi yang dilakukan oleh Ever Standing Hero Furman. Hal ini tentu saja bertujuan untuk membuat Furman kehilangan kekuatannya dan kehilangan beban yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Meskipun begitu, niat Wolf Girl bukanlah untuk melukai Furman. Dirinya hanya ingin Furman melepas beban kepahlawanan yang membebani hidupnya dan membuatnya tak bahagia, sehingga Wolf Girl melakukan apapun untuk menyelamatkan orang yang pernah menyelamatkannya, meskipun dirinya mesti menjadi penjahat untuk melakukannya. Sejauh ini sebagai villain tidak diketahui dengan pasti kekuatan dari Wolf Girl apa, namun dirinya tampaknya pandai dalam menyebarkan propaganda sebagai bagian dari usahanya untuk menyelamatkan Furman dari beban kepahlawanan yang dirinya tanggung, dan dirinya juga mampu menciptakan bom yang hampir menghancurkan seluruh kota. 12. Lucky Xian. Lucky Xian adalah hero dan juga seorang musisi yang sangat populer. Dirinya hingga saat ini tidak diketahui bagaimana bisa menjadi hero atau pahlawan, namun dari trailer kita bisa melihat kalau dirinya adalah bekas musisi jalanan yang kemudian memperoleh popularitas dan akhirnya melalui trust system atau sistem kepercayaan yang diperoleh oleh Lucky Xian, dirinya kemudian memperoleh kekuatan sebagai hero dan juga musisi terkenal. Kekuatannya sebenarnya diperlihatkan sepintas di trailer To Be Hero X, namun melalui petunjuk berupa simbolisasi yang diperlihatkan di trailer dan karakter modelnya, kita setidaknya bisa menyimpulkan beberapa hal. Pertama, dirinya seringkali membawa yoyo dengan lambang daun clover atau semanggi berdaun 4 yang kita tahu merupakan simbol keberuntungan. Dikombinasikan dengan namanya sendiri yaitu Lucky yang berarti keberuntungan, maka kita bisa menyimpulkan kalau kemampuan Lucky Xian adalah meningkatkan keberuntungan. Di trailer ini kita juga bisa melihat kalau Lucky Xian bisa mengubah gitar biru mudanya menjadi busur panah dan kemudian menggenerasi anak panahnya menjadi sinar keberuntungan yang akan membuat orang-orang menjadi bahagia siapapun yang terkena cahaya ini. Selain kekuatannya ini, kita masih belum mengetahui kekuatan Lucky Xian yang lain apa terkecuali kemampuannya sebagai musisi. 13. Yang Cheng. Yang Cheng adalah Isol baru dan merupakan Isol yang muncul setelah dirinya menyelamatkan anak kecil sebelumnya. Akibat peristiwa menyelamatkan anak kecil ini viral dan menjadi trending, dirinya kemudian memperoleh julukan Isol, dan sebagai Isol baru dirinya kemudian bahkan menantang hegemoni Isol yang lama. Mengingat Yang Cheng ini adalah Isol yang baru, maka kekuatan Yang Cheng kurang lebih sama dengan Isol lama. Yang membedakan tentu saja adalah penguasaannya atas listrik dan petir. Sama seperti Isol generasi sebelumnya, Yang Cheng juga bisa menggunakan listrik ini untuk meningkatkan kecepatannya hingga dirinya dikenal sebagai Speedster. Namun dirinya lebih menggunakan listriknya untuk meningkatkan kekuatan, tingkat merusak, dan kecepatan dari tinjunya. Hampir setiap serangannya adalah serangan kekuatan tinjunya yang digabungkan dengan momentum hasil kecepatan tinggi yang dikalibrasi menggunakan sarung tangan ciptaan dari Shang Chao yang dirinya peroleh sebelum kematian dari Shang Chao. Sarung tangannya ini kemudian bisa berubah ke bentuk sarung tangan pisau yang pada dasarnya merupakan serangan pamungkas dari Yang Cheng di pertarungan. 14. Zero. Zero adalah sebutan untuk pahlawan terkuat yang muncul sebelum kemudian di masa depan nama pahlawan terkuat dikenal dengan sebutan Hero X. Sejauh ini kita mengetahui kalau terdapat dua hero yang memiliki gelar Zero di masa lalu. Yang pertama tentu saja adalah Zero, seorang pahlawan yang dulu pernah berubah menjadi jahat dan kemudian berhasil dikalahkan oleh Isol tua. Dan yang kedua adalah ayah dari Big Johnny, salah satu hero yang sekarang berada di 10 besar. Ayah dari Big Johnny ini tidak diketahui Zero seperti apa dan kekuatannya seperti apa, namun Zero yang dihadapi oleh Isol lama diketahui tidak hanya bisa terbang dan memiliki kekuatan super, namun juga bisa memanipulasi gravitasi yang bahkan mampu merubah kondisi geografis daratan secara luas dan bahkan membuat gedung-gedung pencakar langit melayang ke udara. Zero juga diketahui bisa membuat bola-bola hitam yang akan meledak ketika dilemparkan ke musuh. 15. Little Johnny. Little Johnny adalah sebutan untuk hero yang berisi grup
berisi dua makhluk yang dikenal dengan sebutan Johnnies. Little Johnny pada dasarnya adalah manusia, sedangkan Big Johnny adalah peliharaan yang selalu Little Johnny bawa. Little Johnny alias sang manusia dikenal dikarenakan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan hewan, termasuk hewan-hewan buas. Karenanya dirinya pada dasarnya memiliki kemampuan untuk mengendalikan hewan dan monster-monster raksasa. 16. Big Johnny. Big Johnny adalah sebutan dari binatang kecil yang sering dibawa oleh Little Johnny dan seringkali berada di pundaknya. Meskipun ukurannya kecil, Big Johnny sebenarnya menyembunyikan kekuatan yang luar biasa ketika dirinya akan berubah menjadi monster raksasa ketika dirinya dalam mode berserker atau mode mengamuk. Dalam mode berserk ini, maka hanya ada satu orang yang bisa berkomunikasi dan mengendalikannya, dan orang tersebut adalah Little Johnny, seorang manusia yang juga adalah temannya. Dalam wujud raksasanya yang menyeramkan, Big Johnny akan berubah drastis. Warnanya yang sebelumnya putih saat berada dalam wujud kecilnya berubah menjadi hitam dalam wujud raksasanya. Moncongnya memanjang dan bukan cuma itu, strip hijau di tubuhnya berubah menjadi seperti kilatan cahaya. Dengan ukuran yang membesar hingga ribuan kali lipat, maka kita bisa menyimpulkan kalau kekuatan Big Johnny seiring dengan bertambahnya ukurannya juga bertambah kecepatannya dan kekuatan merusaknya yang juga menjadi lebih tinggi. Mengingat kelemahan Big Johnny ada pada pengendalian kesadaran, maka dirinya kemungkinan merupakan pisau bermata dua dan senjata yang bisa berbalik menyerang orang-orang yang ada di sekitarnya kalau saja Little Johnny tidak bisa mengendalikannya. 17. Ghostblade. Ghostblade adalah sebutan untuk pahlawan pendiam yang dikenal sering bertindak secara senyap dan sangat misterius sehingga disukai oleh banyak penggemar. Sejauh ini tidak diketahui secara pasti mengenai kekuatannya terkecuali melalui petunjuk yang diperlihatkan oleh karakter desainnya dan juga trailer mengenai dirinya. Ghostblade diketahui memiliki penguasaan benda-benda tajam seperti pisau dan pedang yang sangat tinggi dan diketahui sebagai petarung tipe assassin dengan kecepatannya yang sangat tinggi di pertarungan. 18. Dragon Boy. Dragon Boy adalah sebutan untuk bocah berandalan yang juga merupakan hero nomor 3 di To Be Hero X. Dirinya diketahui memiliki kepribadian yang tidak mirip seperti hero, namun justru lebih mirip seperti penjahat, dikarenakan dirinya tidak segan untuk menyiksa para penjahat yang melawannya. Dari trailer kita bisa melihat kalau Dragon Boy ini tidak hanya memiliki kekuatan super yang luar biasa, namun juga dirinya memiliki durabilitas yang tinggi, mengingat di trailer dirinya langsung bangun setelah dirinya dihajar dan kemudian mengejar siapapun yang menghajarnya. Tidak hanya itu, di trailer kita juga bisa melihat kalau Dragon Boy bisa berubah wujud ke bentuk tertentu di mana dirinya memiliki telinga runcing dengan pembawaan yang lebih buas. Namun kita masih belum bisa mengetahui dengan pasti kekuatannya dalam wujud ini seperti apa, dikarenakan wujudnya ini masih diperlihatkan dalam wujud siluet saja. 19. Loli. Loli adalah sebutan untuk hero dengan urutan ke-6 di To Be Hero X. Dirinya adalah mahasiswa berbakat dari universitas dan dikenal sebagai teknisi jenius yang merancang senjata dan juga baju zirah yang dirinya gunakan sebagai hero atau pahlawan. Di trailer dirinya diketahui bisa mengeluarkan baju zirahnya sesuai keinginannya yang kemudian dirinya gunakan untuk mengamplifikasi kekuatan tempur tangannya yang pada akhirnya meningkatkan kekuatan tinjunya. Dirinya juga diketahui merancang robot raksasa dan perangkat juga gadget lainnya untuk membantunya di pertarungan, dan diketahui membawa sebuah senjata seperti gada di punggungnya yang kemungkinan dirinya sudah modifikasi sehingga kekuatannya berhasil ditingkatkan. 20. Ahu. Ahu adalah seekor anjing yang menjadi hero setelah dirinya seperti yang diperlihatkan di trailer disalahpahami berhasil mengalahkan seorang super villain. Padahal sebenarnya Hero X lah yang mengalahkan super villain tersebut. Meskipun begitu, sepertinya Hero X tidak keberatan dengan hal tersebut dan akhirnya Ahu kemudian menjadi hero yang dipercayai oleh masyarakat terlepas kalau dirinya seekor anjing. Dari trailer pula kita bisa melihat kalau Ahu memiliki kemampuan untuk bertransformasi sesuai dengan trust system atau keinginan masyarakat saat itu. Seperti yang diperlihatkan di trailer di mana dirinya diperlihatkan bisa berubah menjadi samurai ahli pedang, hitman, ahli pistol dan menembak, dan juga kesatria berbaju zirah dan juga lain-lain sesuai dengan keinginan masyarakat di hari tersebut. 21. Queen. Queen adalah hero nomor 2 di To Be Hero X. Kemampuan dari Queen pada dasarnya ada pada kemampuannya untuk mengubah aturan dan menyuruh siapapun melakukan apa yang dirinya lakukan, terkecuali kalau perintah tersebut bertentangan dengan keinginan masyarakat atau trust system atau belief system seperti yang dirinya lakukan ketika dirinya berusaha untuk memerintah Firman alias The Everlasting Hero, dan kemudian perintahnya tersebut ternyata tidak bisa membuat Firman berlutut.
Dirinya juga diketahui bisa memanipulasi armor emasnya sehingga bisa menjadi mahkota, topeng, dan juga armor penutup dada yang akan melindungi tubuhnya secara fleksibel di pertarungan. Dirinya juga dikenal ahli dalam menggunakan tombak di pertarungan dan mampu memanggil tombak emas raksasa dari langit yang akan mampu mengguncang daratan ketika dipanggil dikarenakan bentuknya yang mirip meteor muncul dari balik awan. 22. Super villain tak dikenal. Di salah satu trailer mengenai Hero X, kita bisa melihat kalau salah satu villain yang menghajar Ahu diperlihatkan memakai masker, berpakaian seperti layaknya mafia, dan kemudian bertarung dengan Hero X. Penjahat yang tidak dikenal namanya ini kemudian melawan X dan diketahui memiliki kemampuan untuk terus menggandakan dirinya. Dengan kata lain, kemampuan dari super villain yang namanya masih belum dimunculkan ini adalah kemampuan untuk menghasilkan klon sebanyak-banyaknya. Dan terakhir, 23 ada Hero X. Hero X adalah hero terkuat di tubuh Hero X yang diketahui sebagai pegawai kantoran yang saat dirinya bosan kemudian berubah menjadi hero dengan penampilan yang sangat jauh bertolak belakang ketika dirinya di saat biasa. Dalam wujud Hero X atau X ini, X memiliki kemampuan yang sangat overpower, yaitu setiap jentikan jarinya bisa membuat dirinya memanipulasi dimensi ruang. Dengan setiap jentikan jarinya, dirinya bisa berteleportasi, bisa mengubah dirinya dan musuhnya menjadi berada di dimensi 2 alias bidang datar, bisa mengubah materi dan memanipulasi materi tersebut ke bentuk yang berbeda, seperti misalnya mengubah mobil menjadi kain, dan kemudian mengubahnya lagi menjadi pedang, dan lain-lain. Hal ini tentu saja menjadikan wajar kalau Hero X adalah entitas terkuat di tubuh Hero X di atas para pahlawan lain dan juga villain lain yang ada di list ini.